Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Mufidah Makmun, saya dari kelas 10-3, dan sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tabel-tabel berikut. Jadi ini tabel pertama yaitu tabel penjualan disket toko disket Indo dari bulan Januari sampai April. Jadi di sini udah tersedia merek disketnya dan bulannya juga sama penjualan di per bulannya itu. Terus juga di sini tadinya itu kolom yang kosong itu ada kolom jumlah, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah data sama nilai totalnya, total dari bulan Januari sampai bulan April di setiap merek disketnya. Nah, di sini yang pertama kita menyelesaikan tabel total dulu. Nah, di sini kan ada nih merek disket verbatim bulan Januari sampai bulan April. Nah, itu kita pakai rumus sum. Terus habis itu dari kolom yang ini, dari kolom C6 kita tarik sampai kolom yang F6. Terus habis itu udah hasilnya itu 118. Jadi 20 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 37. Hasilnya itu 118. Nah, yang bawahnya itu sama juga kayak gitu, tapi kalau misalnya mau simple itu bisa dari kolom yang ini nih, yang kolom total dari bulan Januari sampai April yang verbatim itu ditarik aja ke bawah sampai yang di sini. Nah, itu jadinya sama juga rumusnya sum. Terus habis itu yang jumlah. Nah, kalau jumlah ini sebenarnya sama kayak total, cuman tambah-tambahin doang, tapi bedanya kalau yang total itu kan ke samping. Nah, kalau yang jumlah itu ke bawah. Jadi sama rumusnya itu sum, terus habis itu tarik dari baris C6 sampai ke baris C11. Terus buat yang samping-sampingnya juga sama, jadi ditarik aja ke samping sampai baris G12. Nah, itu jadi sama semuanya rumusnya sum. Terus kalau rata-rata itu pakai rumus average. Nah, itu sama caranya kayak yang sum. Jadi ditarik dari atas sampai ke bawah, ditarik dari C6 sampai C11. Terus habis itu buat nyamain ke sampingnya juga kayak gitu, ditarik ke samping sampai baris G13. Nah, kalau nilai terendah itu rumusnya min. Caranya juga sama, ditarik dari atas sampai bawah, terus habis itu ditarik ke samping buat samain nilainya. Kalau nilai tertinggi itu max, dia juga sama. Habis kita masukin rumus max, itu kita tarik dari C6 sampai C11. Terus habis itu buat samain yang samping-sampingnya juga tinggal ditarik aja. Nah, kalau jumlah data itu pakai yang kaunta, rumus kaunta. Nah, kalau rumus kaunta itu ya sama juga kayak yang sebelum-sebelumnya, itu ditarik dari sini sampai sini. Dah, gitu. Itu buat yang tabel 1. Nah, kalau yang tabel 2 itu daftar upah harian. Di sini ada tarif upah per jam sama tarif upah per harian. Itu ada nama karyawannya juga, jam masuk 1, jam istirahat, jam masuk 2, jam keluar. Terus habis itu di sini yang perlu kita cari itu adalah lama kerja, upah per jam sama upah per harian masing-masing karyawannya. Nah, kalau lama kerja itu kita tinggal kurangin jam keluarnya sama jam masuk pertamanya. Terus habis itu kita kali 24 di sini maksudnya 24 jam. Nah, jadi di sini jam keluarnya yaitu 16/15, terus dikurang jam masuk pertama yaitu 7/15. Habis itu kita kali 24, itu maksudnya 24 jam itu satu hari. Terus yang bawahnya juga sama. Jadi yang bawahnya itu kalau untuk lama kerjanya anak itu dia 16:30 dikurang 8/5, terus habis itu dikali 24. Nah, di sini 8 jam, sekitar 8 jam lama kerjanya. Terus kalau upah per jam itu dia caranya itu dikali. Jadi lama kerjanya itu dikali sama tarif upah per jam yang ada di sini. Jadi yang ini dikali sama yang ini. Nah, yang ini juga sama. Berarti yang ini dikali sama yang ini. Upah per harian juga sama. Yang dikali itu lama kerjanya sama tarif upah per hariannya. Jadi ini hasilnya 270. Terus yang bawahnya juga sama, lama kerjanya dikali sama tarif upah per hariannya. Nah, itu buat yang tabel kedua. Terus kalau tabel yang ketiga itu dia di sini tabelnya itu tarif sewa per bulan, persen uang muka, nama penyewa, lama sewa, tarif total biaya sewa, uang muka sama sisa pembayaran. Jadi ini jadi kalau ini tuh sewa ya, tentang sewa gitu. Nah, di sini ada tarif sewa per bulan, persen uang mukanya, nama penyewanya, lama sewanya itu di sini hitungannya per tahun. Terus yang perlu kita cari itu total biaya sewa, uang muka sama sisa pembayaran. Jadi total biaya sewa itu caranya itu kita kali tarif sewa per bulannya sama 12, terus habis itu dikali lagi sama lama sewanya per tahun. Dan di sini 12 itu maksudnya 12 bulan ya, atau 1 tahun. Terus yang ke bawahnya juga sama, tinggal kita tarik aja biar hasilnya sama. Terus kalau uang muka itu jadi kalau yang uang muka itu kita kali persen uang mukanya yaitu di sini 40% sama total biaya sewanya. Jadi hasilnya 4.800.000. Terus buat ke bawahnya juga sama, tinggal ditarik aja biar semuanya sama hasilnya. Terus kalau sisa pembayaran itu tinggal kurangi total biaya sewa sama uang mukanya, terus ditarik juga ke bawah. Nah, itu buat yang tabel ketiga. Terus kalau tabel keempat itu ada laporan pembayaran PT Prima Motor. Di sini ada jangka waktu per bulan, terus bunga per bulan, sama pokok pinjaman. Jadi kalau yang ini kita carinya itu ada bunga 12%, bunga 12,50%, bunga 13%, bunga 13,50%, bunga 14 sampai bunga 14,50%. Jadi ini kita tinggal kali kolom. Jadi kita tinggal kali bunganya mau berapa persen sama
sama pokok pinjamannya. Jadi kalau kita pinjam segini, itu kita kalau misalnya kita mau bunga per bulannya itu kita pilihnya yang 12%, kita tinggal kali 12% sama pokok pinjamannya. Terus sama ke bawah juga kalau misalnya kita pinjamnya segini, terus kita mau bunganya 12%, itu kita tinggal kali 12%-nya sama pokok pinjaman kita, yang bawah juga sama kayak gitu. Terus yang ke samping-sampingnya juga sama. Kalau yang ini kan berarti 12,50%, itu kita kali 12,50% sama pokok pinjamannya, ke bawahnya juga sama. Yang kalau yang ini itu kita kali 13%. Kalau misalnya kita pilih bunganya 13%, kita kali 13%-nya sama pokok pinjamannya, yang ke bawahnya juga sama. Sesuaiin aja sama pokok pinjamannya. Terus yang samping ini sampai 14,50% juga kayak gitu caranya. Nah, itu buat yang tabel keempat. Sekarang tabel yang kelima, yaitu daftar nilai ujian. Kalau daftar nilai ujian ini ada tabel nama siswa, nilai mata pelajaran, rata-rata, keterangan, sama predikatnya. Jadi ini kita kalau rata-rata itu sama kayak yang tabel pertama, itu rumusnya average. Berarti kita tinggal masukin rumus average, terus habis itu kita tarik dari tabel yang ini nih, yang nilai agama sampai nilai TIK-nya. Jadi 75 sampai 90. 75, 80 sama 90. Terus habis itu udah hasilnya kayak gitu. Terus yang bawahnya juga sama, bisa langsung ditarik aja kalau nggak mau ribet. Terus kalau keterangan itu ada tuntas dan remedial. Jadi kita pakai rumus if. Jadi di sini if itu maksudnya kalau misalnya rata-ratanya dia itu di atas angka 76, itu dikasih predikat tuntas. Tapi kalau di bawah 76 dikasih keterangan remedial. Terus habis itu udah tinggal kita tarik. Terus yang ini juga sama, tapi bedanya kalau misalnya yang ini kan 76, kalau misalnya dia lebih besar dari 76. Nah, kalau ini dia kalau misalnya dia lebih besar dari 75. Jadi kalau dia lebih besar dari 75 itu predikatnya baik, tapi kalau di bawah itu cukup. Kalau di bawah ataupun sama itu masuknya dia cukup. Nah, itu buat tabel kelima. Nah, kalau tabel keenam itu ini daftar hasil penjualan karcis. Jadi di sini ada kode film, jenis karcis, harga karcisnya, terus jumlah karcis yang terjual, terus hasil penjualannya, pajak tontonan 20%, bonus karyawan 5%, sama penjualan bersihnya. Jadi kalau ini itu yang perlu kita cari ada hasil penjualan, pajak tontonan 20%, bonus karyawan 5%, sama penjualan bersih. Nah, ini kalau misalnya hasil penjualan itu kita tinggal kalikan jumlah karcis yang terjual sama harga karcisnya. Jadi ini Rp 412 sama 11.000. Jadi ini kita tinggal dikali aja yang kolom yang ini sama kolom yang ini. Terus habis itu ke bawahnya juga sama. Terus kalau pajak tontonan 20% itu kita tinggal masukin 20% dikali sama hasil penjualannya. Jadi kita tulis sama dengan 20%, terus habis itu tanda bintang di atas atau kali itu sama yang tabel yang hasil penjualan. Terus ke bawahnya juga sama, tinggal ditarik aja. Terus kalau bonus karyawan itu sama kayak pajak tontonan, tapi dia bedanya bukan 20% tapi 5%, terus ditarik ke bawah biar sama. Terus kalau penjualan bersih itu kita tinggal kurang hasil penjualan. Jadi kita tinggal mengurangi hasil penjualannya, pajak tontonan 20% sama bonus karyawan 5%-nya. Habis itu buat ke bawahnya ditarik aja biar sama. Ditarik ke bawah jadi kayak tinggal kayak gini doang. Udah. Terus itu untuk tabel yang keenam. Nah, lanjut ke tabel yang ketujuh, yaitu tabel sewa buku. Di sini ada nomor, nama penyewa, kode, jenis buku, lama pinjam, sewa hari, sama biaya sewa. Terus tabel bukunya itu ada kode buku, yaitu A, B, sama C, jenis buku, kimia, fisika, sosial, terus sewa per hari 100, 100 sama 75. Terus di sini yang harus kita cari itu ada jenis buku, sewa hari, sama biaya sewa. Kalau jenis buku itu pakai rumus lookup atau horizontal lookup, jadi mencari secara mendatar atau barisnya. Jadi artinya kita cari dulu nilai dari C3. C3 di sini itu maksudnya kode B di baris pertama tabel A7-10. Terus abis itu kita ambil nilai dari baris kedua dari hasil yang cocok. Jadi di sini fisika, ini kan kodenya B nih. Kita udah tahu kodenya B, terus di sini kan kode B itu fisika, berarti jenis bukunya fisika. Terus yang bawahnya juga sama pakai lookup juga. Ini di sini kodenya A, nah di sini kode A itu jenis bukunya kimia, berarti sama hasilnya. Terus sewa hari juga sama pakai lookup, tapi dia bedanya itu dia diambil nilainya itu dari baris ketiga. Jadi kan kalau jenis buku itu dari baris kedua, kalau yang sewa hari itu dari baris ketiga dari hasil yang cocok. Terus kalau biaya sewa itu kita tinggal kalikan sewa harinya sama lama pinjamnya. Jadi di sini kan sewa harinya itu 100. Nah, di sini lama pinjamnya 12, jadi 1.200. Terus yang bawahnya juga sama kayak gitu. Terus lanjut ke sheet 8. Sheet 8 itu di sini ada tabel sewa mobil. Ini ada nomor, nama penyewa, kode mobil, jenis mobil, lama sewa, tarif per jam, biaya sewa, diskon, jumlah bayar. Terus ini tabel jenis mobilnya juga sama, ada kode mobil, jenis mobil, tarif per jam, sama diskon, sama kayak yang tadi yang buku itu. Jadi di sini yang perlu kita cari itu ada jenis mobil, tarif per jam, biaya sewa, sama diskon, sama jumlah bayarnya. Kan di sini kalau yang tadi itu kan kita pakai rumus lookup atau horizontal lookup. Nah, kalau yang ini kita pakai rumus lookup atau vertical lookup. Jadi kalau vertical lookup itu mencari secara menurun atau kolom, kan kalau tadi itu kita carinya itu baris. Nah, kalau ini kita carinya kolom. Jadi itu kalau jenis mobil itu kita cari nilai dari kode mobilnya di kolom pertama tabel B7 S10, terus kita ambil nilai dari kolom kedua dari hasil yang cocok. Jadi kan kalau di sini itu kan kode mobilnya ini A1 nih, Aryadi
sewa kode mobil yang A1. Nah kan kalau di sini itu A1 itu jenis mobilnya Kijang, jadi cocok kan, ini Kijang, ini juga Kijang. Yang bawah juga sama, sini A3 itu jenis mobil BMW, terus di sini juga BMW. Jadi kalau ini pakai rumusnya lookup. Terus kalau tarif per jam juga sama kayak yang tadi, tapi bedanya ini lookup. Kalau yang tadi kan masih lookup, masih horizontal. Nah kalau yang ini kita lookup atau vertical lookup. Ini juga sama, kita cari nilai dari kode mobilnya dulu yang pertama, di kolom pertama tabel B7 S10. Terus kita ambil nilai dari kolom ketiga, dari hasil yang paling cocok. Terus yang bawahnya juga. Ini kan tarif per jam 50.000 nih kalau yang Kijang, ya berarti di sini juga 50.000. Terus biaya sewanya itu kita tinggal kali tarif per jamnya sama lama sewanya. Jadi kan di sini tarif per jamnya 50.000. Terus kita kali sama lama sewanya. Terus hasilnya 400.000. Nah, kalau diskon itu sama pakai lookup juga. Jadi kita cari ini nilai C3 atau nilai kode mobilnya. Terus di kolom pertama tabel B7 S10, B7 sampai S10 di lalu kita ambil nilai dari kolom 4 dari hasil yang paling cocok. Terus yang keluarnya juga sama. Terus kalau jumlah bayar itu kita tinggal kurang. Jadi yang pertama kita tulis sama dengan, kita ketik sama dengan, terus habis itu kita klik yang biaya sewa, terus kurang, terus habis itu kita masukin tanda kurung biaya sewa dikali sama diskon. Jadi kita kaliin biaya sewanya sama diskonnya, habis itu biaya sewanya dikurang sama hasil dari perkalian tersebut. Terus habis itu ke bawahnya juga sama. Nah itu untuk tabel keempat. Sekarang tabel terakhir yaitu tabel ke-9 yaitu jasa sewa. Ini juga mirip sama yang tadi. Jadi ini ada nomor, nama penyewa, kode kendaraan, merek kendaraan, tahun kendaraan, jenis kendaraan, tarif per hari, lama sewa, tarif sewa potongan yang dibayar, kode kendaraan, merek mobil, kode kendaraan, tahun kendaraan, jenis, tarif sama potongan. Terus di sini itu yang perlu kita cari itu ada merek kendaraan, tahun kendaraan, jenis kendaraan, tarif per hari, lama sewa enggak, tarif sewa, potongan sama yang dibayar. Nah ini kan udah ada nih tersedia di sini. Nah kita pakai yang dari sininya juga kayak tadi sama. Yang pertama kita cari merek kendaraan. Merek kendaraan itu kita pakai lookup atau vertical lookup. Jadi ini untuk merek kendaraannya itu kita ambil 2 huruf pertama dari isi sel C6 atau kode kendaraan. Jadi ZA-nya nih. 2 huruf pertama itu maksudnya ZA. Terus kita cari nilainya di kolom pertama tabel B13 sampai C16. B13 sampai C16 itu berarti ini sampai yang ini nih. Terus habis itu kita ambil hasil dari kolom kedua dan di sini Mercy. Terus habis itu di bawahnya juga kita tinggal tarik aja. Terus habis itu kalau tahun kendaraan kita pakai lookup juga, tapi bedanya ini bukan kan kalau yang tadi itu left atau kiri. Nah kalau ini mid atau tengah. Jadi caranya itu kita ambil 3 karakter mulai dari posisi ketiga di sel C6 atau merek mobil. Bukan merek mobil, kode kendaraan. Terus habis itu kita cari ini di tabel D13 sampai E14. D13 itu berarti di sini yang kode kendaraan sampai E14. E14 itu berarti yang ini tahun kendaraan, dan di sini udah jadi kita ambil nilai dari kolom keduanya. Terus habis itu udah jadi 2007. Ini juga tinggal ditarik aja. Terus kendaraan juga sama, tapi di sini kita pakai yang right. Jadi kita ambil 3 karakter terakhir dari isi C6. C6 itu kan berarti yang kode kendaraannya. Terus habis itu kita cari di tabel G13 sampai H15. G13 itu di sini kode kendaraan yang ini sampai ini jenis kendaraan. Terus abis itu kita tinggal ambil nilai dari kolom kedua dan udah jadi. Nah kalau tarif per harinya itu berarti kita pakai rumus lookup atau horizontal lookup. Jadi kita carinya secara mendatar atau baris. Nah di sini kita cari nilai dari F6. F6 itu berarti di sini jenis kendaraannya bus. Di sini bus, ada kan nih bus. Terus abis itu kita carinya itu di tabel C17 sampai E18. Berarti C17 itu kan di sini ini nih bus sampai E18. Sampai mana tadi? Sampai E18 berarti sampai sini. Berarti kita tarik dari sini sampai sini. Terus habis itu kita ambil nilai dari baris kedua. Terus udah jadinya 5 juta. Terus kita tarik deh ke bawah. Nah, ini tarif sewa. Kalau tarif sewa itu berarti kita tinggal kalikan tarif per harinya sama lama sewanya. Terus kalau potongan itu kita pakai rumus lookup lagi. Jadi kita cari nilai dari F6. F6 itu di sini jenis kendaraannya yaitu bus. Di baris pertama tabel C17 sampai S19. C17 berarti bus sampai sini sampai S19 yaitu 10%. Terus kita ambil nilai dari baris ketiga dari hasil yang cocok. Terus ke bawahnya juga sama. Terus kalau yang dibayar itu yang pertama kita kita ketik sama dengan yang tarif sewanya, terus dikurang, terus habis itu kita ketik dalam kurung tarif sewanya dikali sama potongannya. Jadi gampangnya itu tarif sewa dikurang sama hasil dari tarif sewa dikali potongan. Terus habis itu udah tinggal dikali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.